الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Hadis yang kita akan baca pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan tata cara mandi junub. Hadisnya berbunyi, An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Ja'far namanya adalah Muhammad bin Ali, anaknya Ali bin Husain, anaknya Husain bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhum, annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah. Bahwasannya dia, yaitu Muhammad, kunyahnya adalah Abu Ja'far, dia bersama bapaknya yang bernama Ali pernah berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu qaumuhu, yang di saat itu Jabir bin Abdullah masih bersama beberapa orang. Fasa'aluhu anil ghusli, maka orang-orang yang berada di sekitar Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang mandi besar. Faqala yakfi kasa'. Kata Jabir bin Abdullah, satu sa' cukup untuk mandi besar. Satu sa' itu kurang lebih 4 mud. 4 mud itu berarti 2 atau 1 cakupan penuh 2 tangan seseorang. 2 tangan, kalau 2 tangan digabungkan seperti ini, nah ini 1 cakupan penuh, ini namanya berapa? 1 mud. Sedangkan 1 sa' berarti 4 ini. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kalau mandi besar itu cukup dengan 4 cidukan 2 tangan. Faqala rajulun ma yakfini. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan ma yakfini, itu tidak cukup. Ini yang berkata adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Hanafiyah. Berarti anaknya Muhammad Al-Hanafiyah. Al-Hasan mengatakan ma yakfini. Wahai Jabir bin Abdullah, kalau cuma 1 sa', yaitu 4 mud, enggak cukup wahai Jabir bin Abdullah. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra. Dahulu 1 mud ini cukup untuk mandi orang yang rambutnya lebih banyak dari kamu. Maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasannya rambut Rasulullah SAW itu sampai mana? Sampai pundak. Jadi 1 sa' itu kata Jabir bin Abdullah dahulu cukup untuk mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana rambut Rasulullah SAW itu panjang. Wa khairon minka, dan lebih baik darimu. Artinya Nabi SAW mandinya paling sempurna, paling baik. Itu saja cukup 1 sa'. Yuridun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksud adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa ambil faedah jamaah bahwasannya antara para sahabat Nabi dengan ahlul bait itu saling belajar. Jadi ahlul bait di sini Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali, ibn Husain, ibn Ali bin Abi Thalib. Dia belajar sama Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa amanna fi saubin. Kemudian Jabir bin Abdullah salat menjadi imam bagi kami dengan satu pakaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi singkat perawi hadis ini. Tadi kita sebutkan bahwasannya hadis ini dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Berarti Husain ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Husain yang bernama Ali, siapanya Ali bin Abi Thalib? Cucunya. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muhammad, perawi hadis ini, siapanya Ali bin Abi Thalib? Cicitnya. Jadi hadis ini dari cicitnya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad. Yang dikenal kunyahnya dengan Abu Ja'far. Beliau ini jamaah dikenal dengan Al-Baqir. Jadi kita sering mendengar Muhammad Al-Baqir. Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Nah, beliau inilah orangnya. Muhammad Al-Baqir. Kenapa disebut dengan Al-Baqir? Disebut dengan Al-Baqir dari kata baqaral ilma. Ai syaqqa muskilatihi. Yang disebut dengan Al-Baqir karena dialah yang telah memecahkan banyak masalah ilmu agama. Jadi disebut dengan Al-Baqir karena beliau ini adalah ahli ilmu yang sangat mumpuni di dalam ilmunya. Sehingga dikenal dengan Al-Baqir. Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Dan beliau banyak pujian para ulama jamaah kalau kita membaca biografi beliau. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan kana dzakiran khashi'an. Beliau dahulu adalah orang yang banyak sekali berzikir. Beliau adalah orang yang sangat khusyuk. Wa kana min sulalatin nubuwah. Dan beliau termasuk ahlul bait. Ini rawi hadis yang pertama. Namanya Muhammad Al-Baqir. Dia pergi bersama bapaknya. Tadi nama bapaknya adalah Ali, yaitu cucu Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Ali bin Husain ini jamaah adalah anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Perhiasannya ahli ibadah. Kenapa disebut demikian jamaah? Karena beliau ini adalah orang yang ibadahnya kencang. Sehingga dapat gelar apa? Zainul Abidin. Ibadahnya kencang sehingga beliau dikenal dengan Zainul Abidin. Salatnya kencang dan seterusnya. Ini Ali Zainul Abidin. Jadi jamaah intinya hadis ini adalah hadis dari kalangan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berkaitan di sini adalah cicitnya Nabi bersama cucunya, cicitnya Ali bin Abi Thalib bersama cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu jamaah bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsip yang harus dipegang adalah mencintai ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah itu wajib untuk mencintai ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah mereka ini mencintai ahlu bait kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfadzuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ahlu sunnah senantiasa menjaga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian dengan nama Allah agar kalian berbuat baik kepada ahlul bait. Jadi di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berbuat baik kepada siapa? Ahlul bait, mencintai ahlul bait. Kecintaan kepada ahlul bait itu tidak kemudian menjadikan kita 100% mempercayai semua apa yang dilakukan oleh ahlul bait. Karena tidak semua ahlul bait jamaah amalannya itu sesuai dengan amalan kakek mereka yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada ahlul bait kita cinta, namun kita lebih cinta kepada kakek mereka yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku dari ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kok keyakinannya kemudian amalannya berbeda dengan kakek mereka yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita lebih mengikuti siapa? Kakek mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jamaah, secara prinsip ahlu sunnah itu cinta kepada ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua jamaah adalah disyariatkannya ketika mandi besar itu dengan satu sok. Disyariatkannya ketika mandi besar itu dengan satu sok. Tadi satu sok itu berapa mud? 4 mud. 4 mud itu 4 cakupan 2 tangan. Seperti satu mud itu, maaf, satu sok itu seperti ketika jenengan zakat fitrah. Satu mud itu ketika zakat fitrah itu ukurannya sama seperti itu. Kata para ulama, bukan berarti kemudian ketika seseorang itu mandinya kurang dari satu sok, nggak sah, bukan. Jadi kalau seandainya ada orang kok mandinya hanya 3 mud, sah nggak? Sah. Jadi bukan berarti kalau Nabi itu mandinya satu sok atau 4 mud, bukan berarti orang yang mandinya kurang dari itu nggak sah, tetap sah. Contohnya dia 3 mud sudah cukup, maka ini sudah cukup. Karena mandi besar itu jamaah, intinya adalah semua badan menjadi basah. Jadi kalau secara lebih sesuai dengan sunnah itu hanya satu sok. Wa in zada ala dzalika jaza bila karoha. Namun kalau seandainya ada orang mandi lebih dari satu sok, Ustaz kayaknya kalau cuma satu sok kurang marem Ustaz. Enggak cukup Ustaz. Maka di sini sebutkan wa in zada ala dzalika jaza bila karoha. Kalau seandainya mandinya ternyata kok lebih dari satu sok, maka dibolehkan dan ini tidak dimakruhkan. Jadi intinya jamaah, yang afdol itu satu sok, 4 mud. Tapi kalau seandainya lebih dari itu, boleh enggak? Boleh dan hukumnya tidak makruh. Tetap boleh, tanpa ada kebencian di dalamnya. Malam yasil ila hadil israf. Selama tidak ada unsur berlebih-lebihan. Jadi intinya jamaah, selama tidak berlebih-lebihan, mandi dengan lebih dari satu sok ini dibolehkan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melihat Sa'ad yang dimana saat ini sedang berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mahadza saraf ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, kok mandi kamu wudunya kok airnya banyak sekali. Kok kamu kok berlebih-lebihan sekali dalam menggunakan air ketika wudu? Apa kata Sa'ad? Wa in kata Sa'ad radhiyallahu taala anhu amali mengatakan afil wudu'i sarafun wa Rasulullah, apakah dalam wudu itu ada berlebih-lebihan ketika menggunakan air? Kata Nabi SAW, wa in kunta ala nahri jarin. Kata Nabi SAW, walaupun kamu wudunya di sungai yang mengalir, tetap nggak boleh apa? Berlebih-lebihan. Padahal sungai yang mengalir jamaah kita gunakan wudu sebanyak apapun yang nggak akan berkurang. Maka menunjukkan bahwasannya seorang muslim hendaknya menghindari berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Syekh Utsaimin mengkategorikan berlebih-lebihan dalam menggunakan air baik ketika mandi maupun ketika wudu itu termasuk dalam larangan firman Allah Ta'ala wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan, Allah Ta'ala itu tidak senang dengan orang yang berlebih-lebihan.
berlebihan. Jadi intinya jamaah, kalau mandi yang afdol itu berapa? 1 sok. Kurang dari itu boleh, lebih dari itu juga boleh. Jadi kalau mandi 1 sok, nah kalau wudhu berapa Ustaz? Kalau wudhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhunya dengan 1 mud. Masya Allah. Jadi 1 mud tok jamaah. Kurang lebih ya, kurang lebih setengah liter. 500 mili. Iya. Kurang lebih hanya setengah liter. Jadi ada sebagian orang, Masya Allah, kalau mandi, nyuci badannya, airnya seperti buat nyuci mobil, jamaah. Banyak sekali. Ini tentu termasuk lebihan. Jadi kalau pengen lebih tepat, wudhunya 1 mud, mandinya 1 sok. 4 mud sampai 5 mud. Tapi tadi ingat jamaah, kurang dari itu boleh, lebih dari itu juga boleh. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah jawazus shalah fi tsaubil wahid. Bolehnya seseorang sholat dengan hanya memakai 1 pakaian. Yang lebih tepat atau yang lebih sesuai dengan sunnah jamaah, seorang ketika sholat itu hendaknya menggunakan 2 pakaian. Izar warida. Izar itu adalah untuk menutupi bagian bawah, sedangkan rida itu adalah untuk menutupi bagian atas. Intinya ketika seorang sholat itu yang lebih baik adalah dari pundak, untuk laki-laki jamaah, dari pundak sampai bawah semuanya tertutupi. Ini yang lebih afdol. Hanya saja di zaman dulu jamaah, di zaman sahabat Nabi SAW, banyak sahabat Nabi yang pakainya cuma 1, sudah cuma 1, pendek lagi jamaah. Jadi kalau mau dipakai, kalau kita mungkin 1 tapi panjang seperti jubah, selesai. Tapi kalau zaman Nabi banyak sahabat Nabi yang pakaian cuma 1, sudah 1 pendek. Kalau mau dibuat nutup bagian bawah, bagian atasnya kelihatan. Kalau mau buat nutup bagian atas, bagian bawahnya juga kelihatan. Sehingga bagaimana? Maka ketika pakaiannya cuma 1, lah kok kemudian pendek, maka yang lebih didahulukan adalah bagian bawah. Makanya suatu hari ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, "Wahai Rasulullah, bolehkah seseorang sholat hanya dengan 1 pakaian?" Kata Nabi SAW, "Awa kullukum yajidu thawbaini?" Apakah semua kalian itu punya 2 pakaian? Enggak semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jamaah sholat dengan 1 pakaian itu apa? Dibolehkan. Ini zaman dulu jamaah ya, ketika pakaian itu masih sangat apa? Jarang. Ketika masih sangat jarang, maka ketika kita punya 1 pakaian tok, pakaiannya jamaahnya enggak seperti jubah yang besar ya, pakainya 1 pakaian dan itu pendek, maka yang lebih didahulukan adalah bagian apa? Bagian bawah. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan 1 pakaian yang di pundaknya tidak ada pakaian, maka ini maksudnya adalah kata para ulama, in kana tsaubu wasi'an fayajibu satrul atiq. Kalau seandainya seseorang itu pakaiannya besar, kainnya besar, maka wajib nutupi pundak. Jadi kalau orang punya pakaian besar, bagi laki-laki maka wajib nutupi pundak. Wa in kana dhayyiqan fayakfi al-ittizar bihi. Adapun kalau seandainya pakaiannya pendek, maka cukup digunakan sebagai sarung. Jadi jamaah, kalau orang contohnya punya pakaian besar, pakaiannya cukup, maka digunakan untuk menutupi pundak, digunakan untuk menutupi bagian bawah. Tapi kalau seandainya ternyata pakaian cuma 1 dan pendek, maka yang lebih didahulukan adalah menutup bagian bawah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Intinya jamaah untuk permasalahan fikihnya adalah yang lebih tepat atau sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mandi itu dengan berapa? 1 sok. 1 sok, 4 mud sampai 5 mud. Namun lebih dari itu boleh, kurang dari itu juga boleh. Sedangkan wudhu yang lebih tepat itu dengan 1 mud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.